Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Fauzi, NIM 210303017. Di era informatika ini, kita sangat mudah mengetahui tragedi ataupun kejadian di suatu tempat yang dapat menjadi pembelajaran bagi kita, seperti beberapa kejadian yang sempat menjadi pembicaraan media cetak ataupun media massa, yaitu kejadian yang menyangkut dengan permasalahan sosiologi dan teori sosial yang akan saya bahas kali ini. Apa saja itu kejadiannya? Yang pertama adalah fenomena Citayam Fashion Week yang akan saya analisis dengan perspektif sosiologi, perilaku sosial, kolektif, dan konformitas. Dari pengamatan saya dalam sebuah pemberitaan mengenai Citayam Fashion Week, yang mana terjadinya kegiatan kerumunan anak muda yang memakai gaya pakaian yang nyentrik atau sebagian orang menganggap aneh, namun sebagian orang menganggap keren, yang kumpul di pinggir jalan raya dan melakukan fashion show ketika lampu merah menyala di badan jalan raya. Kejadian ini dapat disebut dengan perilaku sosial menurut sosiologi, yang mana perilaku sosial adalah sikap tindakan karakter untuk saling mendukung dalam kebersamaan. Adapun faktor penyebab mempengaruhi perilaku sosial, salah satunya yaitu faktor eksternal adalah pengaruh lingkungan terhadap perilaku individu dapat berupa kondisi masyarakat. Jika kita lihat dari pemberitaannya, kegiatan Citayam Fashion Week ini, yang mana dari lingkungan, perspektif lingkungan, masyarakat ataupun tokoh-tokoh publik sering memviralkan ataupun mempromosikan kegiatan ini, sehingga terjadinya perilaku konformitas, yaitu ikut-ikutan. Selanjutnya, yang kedua, permasalahan kita adalah kisah percobaan bunuh diri dengan analisis menurut perspektif sosialisasi dan konsep diri. Dari pengamatan saya di sebuah media mengenai seorang mahasiswi yang ingin melakukan percobaan bunuh diri dengan beberapa alasan. Salah satunya adalah depresi, yang dari pernyataan pelaku, depresi ini bermulanya karena jurusan yang tidak sesuai, dan yang kedua adalah teman organisasi yang sering bertikai dengannya ataupun konflik. Penyebab pertama, salah jurusan. Maka dari kacamata ilmu sosiologi dan teori sosial, ini termasuk ke dalam konsep diri. Adapun konsep diri adalah pandangan kita terhadap diri kita. Jadi si pelaku pencobaan bunuh diri ini menganggap dirinya tiada gunanya hidup di dunia ini, dengan alasan banyak orang yang tidak peduli dengan dia, seperti keluarganya, teman dekatnya. Maka perlunya konsep diri dari dirinya, yaitu mengkonsepkan apa tujuannya kuliah di satu jurusan ini. Jangan asal ikut-ikutan. Oke, selanjutnya adalah penyebab kedua, teman satu organisasi yang tidak sesuai, sehingga terjadinya pertikaian ataupun konflik. Dari kacamata sosiologi, yang mana ini disebut dengan kurangnya sosialisasi, yang mana sosialisasi adalah proses yang membantu individu belajar menyesuaikan diri, cara hidup dan berpikir berkelompok agar dia dapat berperan di kelompok tersebut. Atau sosialisasi dapat diartikan sebagai proses pembentukan individu melalui interaksi sosial dengan lingkungan dan budaya sekitarnya. Lalu untuk mengatasi permasalahan depresi ini, salah satunya adalah dimulai dari keluarga terdekat, yaitu dideteksi dini dari yang terdekat seperti orang tua, teman, saudara, dan sebagainya. Selanjutnya yang tiga, permasalahan kita adalah cabuli santriwati pengasuh Ponpes Banyuwangi. Akan saya analisis dengan perspektif perilaku penyimpangan dan tantangan sosial ataupun pengendalian sosial. Dari pengamatan saya dengan berita mengenai pencabulan yang dilakukan pengasuh pondok ini, yang mana pelaku melakukan aksi penyimpangan ini terhadap 6 santri di bawah umur, dan satu disetubuhi dengan modus memberi nasihat spiritual dan tes keperawanan. Dari permasalahan yang terjadi, maka menurut kacamata sosiologi dan teori sosial, penyebab terjadinya penyimpangan yang dilakukan pengasuh pondok pesantren ini adalah ada empat faktor. Yang pertama adalah krisis identitas. Yang kedua, kontrol diri yang lemah. Ketiga, faktor keluarga. Dan yang keempat adalah lingkungan pergaulan. Pentingnya pelaku mengetahui identitasnya, yang mana dia adalah pengasuh pondok seharusnya menjadi panutan, dan perlunya juga pengendalian sosial
untuk bertujuan mencegah terjadinya penyimpangan terhadap sistem nilai dan sistem norma yang berlaku. Untuk pengendalian sosial ini dapat digunakan sistem sanksi ataupun hukuman, seperti pada pelaku yang telah dijerat UU Perlindungan Anak yang akan dipenjarakan selama 20 tahun. Adapun manfaat sanksi ataupun hukuman untuk menyadarkan seorang agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Dan yang kedua, peringatan kepada masyarakat lainnya agar tidak melakukan hal tersebut. Jadi solusi untuk permasalahan ini salah satunya adalah menjalankan pengendalian sosial seperti yang terjadi. Maka cara menjalankan pengendaliannya ialah orang tua sering bertanya kepada anaknya, ataupun mengajarkan ataupun mengedukasi anak santri itu agar melarikan diri ataupun melawan ketika sesuatu hal itu terjadi ataupun pencabulan itu terjadi, walaupun dengan modus apapun. Oke, selanjutnya yang keempat adalah konflik pembangunan masjid di Korsel dengan analisis perspektif sosiologi interaksi sosial dan konflik sosial horizontal. Dari pengamatan saya mengenai berita konflik pembangunan masjid yang mana pihak mahasiswa muslim yang berada di Korsel yang membicarakan melakukan sholat di sebuah ruangan tempat tinggal mereka, yang pada waktu itu warga sekitar masih menerima, tidak mempermasalahkan. Namun dengan berjalannya waktu, jamaah sholat di ruangan itu semakin banyak sehingga mereka memutuskan untuk memperbesar ataupun memperluas ruangan. Maka lalu warga sekitar menolak hal itu dan terjadi konflik. Warga mengusir mereka dan dalih menganggap mereka teroris. Dari kacamata sosiologi dan teori sosial, hal ini dinamakan konflik sosial, yaitu benturan ketegangan yang terjadi antara individu ataupun kelompok dalam masyarakat yang berasal dari perbedaan pandangan. Konflik ini disebut dengan konflik vertikal, yaitu beda posisi, yang mana warga merupakan warga asli, yang mereka mempertahankan budaya mereka memiliki ketakutan akan masuknya budaya-budaya asing. Maka ini disebut dengan vertikal. Adapun konflik ini mempunyai dampak positif, bukan hanya dampak negatif, yaitu yang pertama salah satunya adalah mempererat identitas kelompok, yaitu mempertahankan keberagaman budaya, seperti yang dilakukan oleh warga Korsel, mempertahankan budaya mereka. Mereka takut akan datangnya budaya-budaya baru. Adapun dampak negatifnya adalah pengaruh psikologis, seperti warga Korsel mengatakan kepada warga muslim adalah teroris, yang ini mendapat psikologis kepada warga pendatang, seperti warga muslim yang mahasiswa itu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas kesempatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.